Subscribe sekarang di channel MGP Gacor bersama kita. Halo para penggemar MotoGP dan MGP Gacor dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya, host dari MGP Gacor yang kece ini. Dan kali ini kita akan membahas sebuah balapan sprint yang luar biasa mendebarkan dari sirkuit legendaris Assen. Grand Prix Belanda 2025, Marc Marquez, sang pemuncak klasmen, kembali menunjukkan dominasinya dengan meraih kemenangan sprint ke-9-nya musim ini. Dan yang lebih seru lagi, ia harus berduel sengit dengan adiknya sendiri. Latar belakang dan posisi start Marc Marquez. Setelah insiden kecelakaan di FP1 yang sempat bikin deg-degan, Marc Marquez datang ke sprint dengan race dengan semangat membara. Ia memulai balapan dari posisi keempat, sebuah posisi yang sangat bagus untuk melancarkan serangan sejak awal. Ingat, Marquez datang ke Assen dengan memimpin kejuaraan. Dan setiap poin sangat berarti untuk memperlebar jarak dari para pesaingnya. Ini adalah kali kedua Marc start di baris depan musim ini, menunjukkan bahwa ia benar-benar menemukan ritme terbaiknya bersama Ducati. Ekspektasi tinggi dan semua mata tertuju padanya. Apakah ia bisa melanjutkan dominasinya di sprint race, terutama setelah insiden di FP1? Mari kita bahas. Start balapan dan perebutan posisi terdepan. Begitu lampu merah padam, Marc Marquez langsung tancap gas. Ia mendapatkan lompatan terbaik dari para pesaingnya dan hampir saja memimpin di tikungan pertama. Sebuah start yang agresif dan penuh perhitungan dari The Baby Alien. Namun, pole sitter Fabio Quartararo berhasil mempertahankan posisinya di awal-awal lap. Pertarungan sengit pun terjadi. Di sepanjang lap pertama, Marc Marquez terus menekan Quartararo, mencari celah di setiap tikungan, dan akhirnya di akhir putaran pertama, kecepatan Marc Marquez terbukti terlalu kuat. Ia berhasil mengambil alih pimpinan dari pembalap Yamaha itu di tikungan 16. Tidak lama setelah itu, Alex Marquez dari tim Gresini juga ikut menyusul, mengambil alih posisi dari Quartararo dan langsung mengejar kakaknya. Ini dia yang kita tunggu-tunggu, duel Marquez versus Marquez di barisan terdepan. Duel sengit saudara Marquez. Setelah hampir keseluruhan sprint race yang berlangsung 13 putaran ini, kita disuguhi pemandangan yang langka dan mendebarkan. Dua bersaudara Marquez berlari di posisi 1 dan 2. Alex Marquez terus menempel ketat kakaknya mencari celah untuk menyalip. Alex terlihat sangat cepat, terutama di tikungan kanan, cepat di bagian belakang sirkuit Assen. Ia terus menekan menunjukkan kecepatan yang luar biasa. Namun, Marc Marquez dengan segala pengalamannya mampu menjaga jarak yang cukup atau penyangga untuk menangkis setiap upaya serangan dari adiknya. Ia sangat cerdik dalam mempertahankan posisinya, tidak memberikan celah sedikit pun. Keduanya saling bersaing dengan sangat ketat. Bahkan sampai-sampai kedua pembalap ini menerima peringatan batas lintasan di tahap penutupan balapan. Ini menunjukkan betapa kerasnya mereka berjuang untuk setiap milimeter di lintasan. Sebuah pertarungan yang benar-benar memanjakan mata para penggemar. Marc Marquez raih kemenangan dan podium lainnya. Akhirnya, Marc Marquez berhasil mempertahankan keunggulannya hingga bendera finish berkibar. Ia mencapai garis finish dengan keunggulan 0,351 detik dari Alex Marquez. Sebuah kemenangan yang sangat manis, kemenangan sprint ke-9-nya musim ini. Dan yang ketiga secara beruntun luar biasa. Melengkapi podium adalah pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi. Ini adalah podium sprint pertamanya sejak Grand Prix Indonesia 2023. Sebuah hasil yang fantastis untuk Bezzecchi dan tim Aprilia.
dampak kemenangan terhadap klasmen dan nasib rival. Kemenangan ini tentu saja sangat krusial bagi Marc Marquez. Keunggulannya dalam kejuaraan kini bertambah menjadi 43 poin dari Alex Marquez, yang kini menjadi pesaing terdekatnya menjelang balapan utama hari Minggu. Bagaimana dengan Pecco Bagnaia? Sayangnya Bagnaia mengalami hari yang sulit. Ia turun dari posisi kedua di grid ke posisi kelima di akhir sprint. Dengan hasil ini, Pecco Bagnaia kini tertinggal 117 poin dari Marc Marquez. Sebuah jarak yang cukup jauh dan sangat sulit dikejar. Fabio Quartararo yang sempat memimpin di awal juga harus menelan pil pahit. Ia terjatuh di tikungan 10 pada putaran ke-10 dari 13 saat ia berada di posisi keempat dan bersaing ketat dengan Fabio Di Giannantonio. Di Giannantonio pun mewarisi posisi keempat sebagai hasilnya. Insiden lain dan hasil akhir para pembalap. Selain itu, ada beberapa insiden dan drama lain di sprint race kali ini. Maverick Vinales dari Tech 3 KTM berhasil finish di posisi ke-6. Pendatang baru dari Gresini, Fermin Aldeguer, terpaksa menjalani penalti putaran panjang karena melampaui batas lintasan. Pedro Acosta dari KTM juga menerima hukuman yang sama. Namun ia tidak punya cukup waktu untuk menjalani hukumannya sehingga ia diganjar hukuman 3 detik setelah bendera finish dikibarkan. Ini membuatnya turun dari posisi ke-7 menjadi posisi ke-9. Sementara Franco Morbidelli naik ke posisi ke-8 untuk VR46. Sayangnya ada juga beberapa pembalap yang tidak bisa menyelesaikan balapan seperti Raul Fernandez dari Trackhouse Aprilia tersingkir pada akhir putaran pertama menyusul tabrakan yang tampaknya terjadi dengan Morbidelli di tikungan 5. Sementara Joan Mir dari Honda terjatuh di tikungan 2. Penutup dan kesimpulan, Sprint Race Assen 2025 benar-benar menjadi panggung bagi Marc Marquez untuk menegaskan dominasinya. Kemenangan ini ditambah dengan duel sengit melawan adiknya menunjukkan betapa kuatnya mental dan kecepatan Marc saat ini. Ia semakin kokoh di puncak klasmen dan kita semua menantikan bagaimana ia akan tampil di balapan utama hari Minggu. Apakah Marc Marquez akan kembali meraih kemenangan ganda di Assen? Atau akankah ada kejutan dari pembalap lain? Kita tunggu saja. Terima kasih sudah menonton MGP Gacor. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update terbaru seputar dunia MotoGP. Sampai jumpa di video berikutnya dan gaspol! Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Bersama kita raih prestasi yang gemilang dan besar.